Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin SPD. Saya adalah mahasiswa PPG PHI batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di SDN Rancamaya 2 Kota Bogor. Berikut adalah video pembelajaran saya di kelas 5 menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Duduk rapi, siap, pada mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Ya, alhamdulillah. Untuk mengawali tadi kita telah berdoa, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir. Alhamdulillah kita telah membaca surah Yasin untuk pembiasaan kita setiap pembelajaran PAI. Selanjutnya, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap tidak? Siap? Siap. Tepuk semangat. Baik, untuk hari ini kita telah memasuki bab yang baru. Kemarin kita sudah melaksanakan semakin 8 ya. Kita akan memasuki bab baru, bab 9, yaitu apa? Bab 9 tentang ibadah haji dan kurban. Jadi hari ini kita masuk tentang ibadah haji dan kurban. Ya, sebelumnya kita akan membahas kesepakatan kelas pada hari ini. Siap? Oke, yang pertama, belajar dengan tertib dan disiplin. Setuju?
Yang kedua, Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama apa? Memahami pengertian ibadah haji itu apa sih gitu ya. Yang kedua, menyebutkan rukun dan wajib haji. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai pelaksanaan ibadah haji sebagai bagian dari rukun Islam. Mudah-mudahan hari ini semuanya kita tercapai ya. Kita intinya hari ini untuk materi ibadah haji. Oke, Bapak mau bertanya dulu nih. Nanti akan ada beberapa pertanyaan atau masalah yang harus kalian selesaikan dengan diskusi kelompok. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang ibadah haji? Ada yang tahu? Ibadah haji itu apa sih? Ada yang tahu? Apa? Ayo, nggak apa-apa, angkat tangan. Bisa melihat Ka'bah, betul. Jadi kita harus ke ibadah haji itu salah satu harus mengunjungi Ka'bah, betul. Apa kalian pernah melihat keluarga atau tetangga kalian yang pernah melakukan ibadah haji? Pernah nggak? Pernah ya, tentunya pernah. Apakah mungkin kalian juga pernah ibadah haji? Pernah? Pas TK, Masya Allah. Itu mah apa namanya? Manasik ya. Itu juga pembelajaran. Tapi mudah-mudahan ya, karena kalian udah manasik, mudah-mudahan pergi haji. Insya Allah. Amin. Mengapa umat Islam dari berbagai negara berkumpul di satu tempat yang sama untuk ibadah? Mengapa? Kita belajar hari ini. Mudah-mudahan setelah hari ini belajar kalian tahu tata cara pergi ibadah haji. Siap? Ya, oke. Nih, amati gambar ini. Ini gambar apa? Sedang apa ini gambarnya? Sedang apa? Ini gambar apa ini? Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah itu namanya apa? Apa? Ada yang tahu? Mengelilingi Ka'bah itu apa namanya? Apa? Ya, nanti kita akan tahu. Apa sih itu mengelilingi Ka'bah? Bahasanya apa? Apa hubungannya dengan ibadah haji yang akan kita pelajari hari ini? Ini. Pengertian ibadah haji. Ada yang mau membacakan? Satu orang, Nabila, silakan baca Nabila. Baca. Pengertian ibadah haji. Apa sih itu ibadah haji? Ibadah haji. Pengertian ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Dilakukan di tanah suci Mekah dan melaksanakannya melibatkan rangkaian ritual yang telah ditentukan. Haji mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan. Diharapkan mampu menghapuskan dosa-dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Allah, itu adalah pengertian ibadah haji. Jadi berangkat kemana sih ibadah haji itu? Ke tanah suci, di mana? Di Mekah, di negara mana? Arab Saudi. Ada tata caranya.
semangat, semangat. 1, 2, 3. Saya cerdas. Saya cerdas, sehat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, sehat, semangat, bahagia. Oke. Nah, ingat, Bapak membagi beberapa kelompok. Kalian harus mengingat tahapan-tahapan ibadah haji. Nih, nanti tulis ya di sini. Bapak akan membagikan LKPD. Nomor 1, ibadah haji itu apa? Ihram. Tahap 1 ihram. Tulis ya, sama-sama satu orang aja. Nanti nih, tahap 1 apa? Ihram. Betul ya? Oke. Itu merupakan prosesi wukuf. Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini tengah melaksanakan prosesi wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Seperti apa sejarah dari Padang Arafah yang merupakan lokasi untuk melaksanakan wukuf dan merupakan salah satu rukun ibadah haji. Padang Arafah bukan hanya sebuah padang pasir, tapi juga tempat yang syarat dengan sejarah. Dalam ajaran Islam, sejumlah ulama sepakat Padang Arafah merupakan tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Di lokasi ini terdapat sebuah bukit bernama Jabal Rahmah, tepatnya di sebelah selatan Padang Arafah. Motif situs Kementerian Agama, Jabal dalam bahasa Arab berarti gunung atau bukit, sedangkan Rahmah berarti kasih sayang. Pemerintah Arab Saudi membangun sebuah tugu yang terbuat dari beton persegi 4 dengan lebar 1,8 meter dan tinggi 8 meter di Jabal Rahmah. Lokasi tugu tersebut dipercaya sebagai titik pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain itu, Padang Arafah juga merupakan tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang terakhir kali, yang dikenal dengan khutbah wada atau khutbah perpisahan. Sebab para ulama telah menyampaikan khutbah tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Sesuai pesan Nabi, wukuf di Arafah termasuk rukun haji yang wajib dilaksanakan jemaah haji. Jika wukuf tak dilaksanakan, maka ibadah haji yang dilakukan dianggap tidak sah. Lantas bagaimana tata cara melaksanakan wukuf di Arafah? Nih, tata caranya. Tuntunan manasik haji dan umroh tahun 2024 dijelaskan. Wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram, walau sejenak dalam waktu antara tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar nahar 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah tak memiliki niat khusus, sebab niatnya sudah termasuk dalam niat ihram haji. Anggota DPD Kemenak Widi Dunanda menyampaikan, selama wukuf jemaah haji juga diimbau untuk mengiringi zikir dengan berdoa. Sebab Arafah merupakan tempat mustajab atau terkabulnya doa sekaligus pengampunan dosa dan bertawakal untuk berdoa serta berharap pertolongan. Oke, ini udah ya, betul. Oke, diskusi kelompok. Bapak ada beberapa pertanyaan, silakan kalian diskusikan. Oke, nanti setiap kelompok perwakilan atau kelompoknya semua maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Siap? Siap tidak? Siap. Waktunya 15 menit. Silakan.
Oke, kita akan menyaksikan presentasi dari tiap kelompok. Ingat kesepakatan kelas kita. Halo. Ingat kesepakatan kelas kita yaitu harus saling menghargai. Coba sebelum berdiskusi ke depan atau presentasi ke depan, kita ice breaking dulu. Tepuk satu. Tepuk satu. Yes, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Siapa yang mau ke depan dulu? Kelompok mana? Oh ya, kelompok empat. Ayo, yang kedua. Yang ketiga siapa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi. Kami dari kelompok 4. Nomor 1. Apa yang harus disiapkan sebelum berangkat haji? Ah, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Ya. Apa saja harus disiapkan sebelum berangkat haji? Membutuhkan fisik yang kuat, mental, keimanan yang kokoh dengan juga harta yang cukup. 2. Apa Ya, saja betul. rukun haji? Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, boleh silakan. Apa yang harus disiapkan sebelum berangkat haji? Pak, Pakaian, peralatan sholat, kerudung, bekal, atau uang. ya. 2. Bagaimana cara kita membuat orang lain memahami ibadah haji? Memberitahunya bersama-sama. Ya, apa hikmah pelajaran yang dapat diambil dari rangkaian ibadah haji? Bisa mengerti tentang ibadah haji. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus disiapkan sebelum berangkat haji? Pakaian, uang, dan tiket pesawat.
Oke, alhamdulillah materi inti kita telah dilaksanakan. Bapak apresiasi semuanya dari pendapat-pendapat kalian. Jadi intinya itu merupakan rangkaian-rangkaian haji. Kalau tidak dilaksanakan, ada yang namanya rukun itu tidak sah jadinya. Kalau wajib haji, jadi kalau tidak dilaksanakan wajib haji itu harus membayar dan dari yang tadi kalian pelajari, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil di kehidupan sehari-hari? Nah itu berarti kalian juga harus toleransi ketika di dalam kehidupan sehari. Karena nanti di Mekah itu kan banyak sekali ya, bukan hanya dari Indonesia. Jadi harus toleransi, apalagi? Harus apalagi? Kerja sama, terus apalagi? Harus saling menghargai, betul, harus saling menghormati, saling tolong menolong. Nah, itu adalah hikmah atau pelajarannya. Bagus. Nih diantaranya nih hikmahnya. Satu, apa hikmahnya? Dua, tiga, empat, Mengingatkan semangat ibadah yang sempurna, yang kelima. membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Oke, baik. Bapak simpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi ibadah haji itu apa? Tadi ibadah haji itu apa? Ibadah haji itu apa? Ibadah, oke. Alesya apa? Ibadah haji itu? Ibadah haji itu apa? Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Yang mampu. Kemana ibadah haji itu berangkatnya? Ke Mekah. Rukun haji apa saja rukun haji? Siapa yang mau? Nabila, rukun haji apa saja? Maaf ya. Kehidupan sehari di sekolah dari mana? Toleransi di sekolah gimana? Harus saling menolong teman, betul. Apalagi Mendengarkan guru ketika berbicara. Bagus. Itu refleksinya ya. Baik, terima kasih Bapak ucapkan. Mohon maaf sekali banyak kekurangan. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Minggu depan kita belajar tentang ibadah kurban. Ibadah kurban. Oke, sekarang boleh beres-beres. LKPD-nya dikumpulkan, lalu berdoa dan pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulang Dian ya. Jangan lupa sholat, salim ke orang tua di rumah ya.
Baik, itulah tadi proses pembelajaran di kelas 5 materi tentang ibadah haji. Saya akan merefleksikan hasil pembelajaran yang telah saya laksanakan. Menurut saya tadi tujuan pembelajarannya sudah sebagian besar siswa memahami apa itu rukun haji, wajib haji, dan pengertian dari ibadah haji. Kemudian respon peserta didik sendiri terhadap model pembelajaran PBL, saya rasa mereka juga antusias juga berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman sekelompoknya, walaupun ada beberapa orang yang memang tadi terlihat tidak berdiskusi dengan kelompoknya, tapi dengan pendekatan akhirnya semua kelompok bisa menyelesaikan tugasnya. Nilai dari hasil pembelajaran tadi, anak-anak bisa bekerja sama dengan baik, belajar berani untuk mengungkapkan pendapat, juga saling menghargai antar peserta didik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.